Iya, tapi yang menarik sebenarnya Klopp itu kemana sih yang gue Itu dia. Nah, cocokologi nih ya kalau gue ya. Jumpa lagi di Skor Radar bersama saya Jalu Wirajati. Tapi saat ini saya posisinya agak digeser karena untuk episode kali ini hostnya adalah Fajar. Iya. Iyalah, karena kita mau bahas Arsenal Liverpool. Tapi apa? Yang mau gue highlight itu adalah kepergian sang pelatih yang wajib sebenarnya dibangun patung sama Liverpool. 4 patung. Dia memutuskan pergi. Kok 4? Ya 4 aja setiap sisi. Oh. Gitu. Tapi ini kita juga akan bahas Arsenal sama Teguh, fansnya Arsenal. Tapi kita mau bahas dia dulu nih, Gu. Bahas gua, katanya bahas Liverpool. Oh. Siap. Mengejutkan, Kang. Karena kan ya? tiba-tiba dia bilang kalau dia mau mengakhiri karirnya sebagai pelatih Liverpool di akhir musim nanti. Menurut lo sebagai fans Liverpool, layak nggak dia dibangun patung di Anfield? Ya kalau masalah dibangun patung sih nggak apa-apa ya, tapi asal jangan jadi pemujaan aja karena berhala itu syirik kan ya. Benar. Enggak gini, kalau masalah ini juga gue cukup kaget karena karena kan gue berapa bulan ini kan nggak fokus di sepak bola. Oh iya, ya. paham. Jadi kadang-kadang gue baru tahu tuh setelah paginya gitu bahwa ternyata ini apa nih, ada breaking news. Oh, Jurgen Klopp mundur dari Liverpool. Ya gue sih langsung pikiran gue melayang-layang ya analisisnya. Apakah ini kemana? 8 tahun ya, bukan waktu yang singkat lah ya. Dia mempersembahkan apa yang belum pernah dipersembahkan manajer-manajer sebelumnya sejak Kenny Dalglish melakukannya pada tahun 90. Ya menurut gua ini jelas akan menjadi sebuah kehilangan besar bagi Liverpool, karena bagaimanapun Klopp sudah mempersembahkan banyak gelar bergengsi bagi Liverpool. Tapi di sisi lain dia mengutarakannya pada saat ini ketika posisi Liverpool berada di atas. Ini juga bisa menjadi pelecut bagi para pemain, bagi Mohamed Salah dan kawan-kawan untuk bisa memberikan persembahan terakhir bagi Jurgen Klopp menurut gua. Jadi ini bisa disikapi sebagai dua sisi mata uang lah. Kalau misalnya terlena ya larut dalam kesedihan, ya itu pasti akan menjadi momentum negatif bagi Liverpool yang saat ini berada di atas. Tapi kalau kita lihat kemarin ketika melawan Norwich ya, bagaimana reaksi fans yang luar biasa, menurut gua ini memang ada sisi positif dari niat Klopp untuk hengkang dari Anfield. Nah, sebelum kita bahas dari sisinya fans Liverpool, kita lihat dari tim lawan dulu nih. Kalau menurut POV dari tim lawan, apalagi Arsenal yang sebenarnya pengen banget jadi juara, cuma kan di atasnya masih ada Arsenal, ada Liverpool dan City yang selalu menghalang-halangi. Gitu. Nah, ini Klopp cabut nih, ya kan? Di saat kondisinya timnya lagi bukan lagi dari peak performance lah kalau gue bilang, nggak kayak di musim 2017-2018. 18-19 ya, pokoknya di era itu Trio Firmansyah dan kawan-kawan itu kan peaknya Liverpool banget tuh. Sedangkan sekarang lagi rebuild lah kalau gue bilang. Nah, terus cabut Klopp-nya. Menurut lo sebagai fans Arsenal ngelihat peluang ini gimana? Ya gue ya sama kayak Kang Jalu ya, kaget pas Liverpool lagi naik nih kan Liverpool setelah musim lalu tuh agak jeblok agak turun. Nah sekarang udah mulai naik, tiba-tiba Klopp cabut. Benar. Secara kalau untuk liga ya emang kayak wah ada pelatih gede cabut. Tapi kalau gua ngelihat ini kesempatan Arsenal dong. Dia enggak, lu yakin nggak bisa dimanfaatin Arsenal? Gue itu doang bolanya ya. Itu dia masalahnya. Harus yakin dong Kang. Ini kan mereka lagi rebuild, udah bagus lagi, tiba-tiba dapat kabar yang kayak gini kan ya. Itu walaupun bisa dibilang kita harus ngasih persembahan buat Klopp, tapi ada ini negatif dong ke psikologis pemain. Nah itu dong yang pengen gua Arsenal itu bisa manfaatin di sisa setengah musim nih. Dia udah mulai kemarin udah sempat menang lagi kan Arsenalnya. Semoga sih bisa diambil ya, bisa dimanfaatin. Iya, tapi memang kalau ada satu sisi negatif dari kemungkinan Klopp pergi adalah
bagaimana nasib bintang-bintangnya nah, nih. Itu yang mau gue tanyain karena terakhir kan Van Dijk dan juga kan? salah kan katanya yang kemungkinan juga bakal cabut. Iya. Efek domino lah. Efek dominonya ya. Menurut gua dalam artian gini ya, memang siapapun ketika sebuah klub ditinggal manajer besarnya, pasti pemain-pemain akan menaruh ketidakpercayaan terlebih dahulu terhadap masa depan klub ya. Sampai dia akan tahu siapa pengganti Klopp selanjutnya. Tapi ya di sisi lain sebenarnya wajar apa yang dilakukan oleh Van Dijk sama Salah karena mereka sudah mendapatkan segalanya di Liverpool. Ya, jadi kalau gua bilang ya akan menjadi tantangan besar lah buat efek negatifnya bukan di musim ini justru menurut gua. Bagaimana ketika setelah Mei berakhir masa depan Liverpool tuh akan seperti apa, siapa yang datang, siapa manajer barunya, dan bagaimana menyikapi para pemain bintang itu, apakah untuk diyakinkan atau emang dibiarkan pergi. Nah itu yang menjadi tantangan sesungguhnya adalah setelah musim berakhir. Nah ngomongin manajer selanjutnya gitu ya, beberapa kandidat kan mulai muncul nih. Salah satunya yang paling gede namanya muncul itu Xabi Alonso kan, yang sama Leverkusen masih belum. Xabi Alonso. Yang belum terkalahkan di Bundesliga bersama Leverkusen, legendanya klub gua Real Madrid. Ya legenda gue juga dong. Iya benar. Gimana sih lah? Sociedad dong. Sociedad dong, benar juga loh. Benar Sociedad. Iya. Muncul lah nama dia gitu. Tapi kan secara pengalaman dan ya matang dan nggak matangnya gitu ya, bisa dibilang kan belum matang. Yes. Sejujurnya gitu. Apalagi yang ditangani langsung Liverpool, Premier League pula gitu. Menurut lu cocok nggak seorang Xabi Alonso walaupun dia punya track record bagus di Leverkusen dengan langsung memegang Liverpool gitu? Ya ini mungkin bukan masalah cocok atau tidak cocok, berarti jawabannya adalah masalah siap atau tidak siap bagi Xabi Alonso. Karena gini, dalam artian oke lah polling Xabi Alonso, siapa Roberto De Zerbi segala macam, kalau dari semua polling ya mungkin yang paling pas adalah Xabi Alonso. Kenapa? Ya yang pertama dia adalah legenda klub. Jadi no issue lah ketika dia menyapa publik Anfield atau menangani atmosfer di kamar ganti Liverpool. Di sisi lain dia punya karir step yang sama dengan Jurgen Klopp ya. Bagaimana ketika dia bisa berhasil membawa tim B-nya Real Sociedad meraih promosi. Ini juga kan Klopp juga pada saat itu Mainz juga promosi kan ketika pertama kali oleh Klopp. Tinggal memang adalah pembuktiannya musim ini nih, karena kan dalam kontraknya Xabi pun disebutkan jika ada klub besar yang berminat maka Leverkusen harus melepasnya. Nah ini bisa dimanfaatkan karena gini, sebenarnya Xabi Alonso itu adalah kandidat terbesar pengganti Ancelotti di Real Madrid. Tapi kan Ancelotti baru saja memperbarui kontrak. Berarti ya satu-satunya hal yang mungkin dilakukan oleh Alonso jika pindah ke klub besar adalah Liverpool. Nah, tinggal permasalahannya adalah apakah Xabi Alonso sanggup memegang kamar ganti secara mental dia mungkin sanggup, tapi kan secara nanti teknisnya itu belum tentu. Ada banyak faktor X di sana. Di sisi lain, fans Liverpool pun tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi ketika ada manajer baru yang datang. Walaupun itu sekelas Xabi Alonso dan akhirnya bisa mungkin membawa Leverkusen menjadi juara, datang ke Liverpool yang nggak boleh ekspektasi terlalu tinggi. Ini adalah liga yang berbeda. Oke lah, di sana ada Bayern Munchen yang begitu dikdaya berhasil dikalahkan. Tapi kita tahu bahwa Bayern Munchen dipegang Thomas Tuchel ini adalah bukan Bayern Munchen yang dipegang Guardiola, Henkes atau bahkan siapa sebelumnya Nagelsmann yang begitu luar biasa. Nah, jadi menurut gua tinggal itu Xabi Alonso siap secara teknis dan mental, dan juga fans juga harus mempersiapkan mentalnya untuk tidak langsung melihat Xabi mempersembahkan gelar pada musim pertamanya. Menurut gua jika dua syarat itu terpenuhi, Xabi bisa menjadi manajer yang baik bagi Liverpool. Tapi kan banyak fans-fans yang tidak bisa terima itu kan kadang, terutama fans MU. Iya kan. Kenapa nggak harus terima? Nggak tahu sih. Iya, tapi yang menarik sebenarnya Klopp itu kemana sih yang gua itu dia. Nah, cocokologi nih ya kalau gue ya. Kan Ancelotti perpanjang setahun. Statementnya Klopp bilang dia akan keluar istirahat dulu setahun. Iya kan. Ketika Ancelotti cabut, Klopp akan ke Real Madrid. Itu catet. Itu lo catet nih video nih. Kalau lo percaya Klopp ke Real Madrid setelah hiatus satu musim? Bisa jadi, Kang. Iya. Dia kayak mirip-mirip Guardiola nggak sih? Nggak. Tapi di sisi lain apa yang dilakukan Klopp ketika
hengkang dari Dortmund, dia juga janji itu hiatus 1 musim, tapi pas baru 4 bulan 5 bulan dia akhirnya menangani Liverpool. Jangan salah, ada satu klub besar yang musim depan yang musim panas ini juga akan ditinggal pelatihnya, Barcelona. Bisa jadi juga ke Barcelona. Itu dia. Tapi kalau menurut gua nggak cocok permainan klub dengan Barcelona kan. Lebih cocok ke Real Madrid. Bisa jadi. Iya kan. Kalau dilihat dari secara permainan justru Xabi Alonso yang lebih cocok ngelatih Barcelona. Benar. Atau Arteta. Waduh. Kasihan yang itu dia, gue mau langsung tanyain ke Teguh gitu, karena kan gosipnya juga langsung muncul nih. Setelah Xavi dipecat dari Barcelona, nama Arteta pun muncul jadi kandidat pelatihnya Barcelona. Nah, jangan-jangan lu juga yang pelatih lu juga pergi akhir musim. Itu dia, karena kan secara permainan dia juga bisa ngebangun tim dari pemain muda yang kita tahu Barcelona tuh selalu dengan La Masia-nya gitu kan, ngebangun pemain-pemain akademi gitu. Nah, kalau menurut gue pribadi itu cocok emang Arteta di situ gitu. Dengan Arsenal selama 4 musim ya. Dia di Arsenal 3 musim itu kan banyak pemain-pemain yang dia orbitin lah kasarnya gitu. Odegaard yang udah dibuang, Wonderkid yang terbuang gitu, tiba-tiba jadi bagus lagi gitu. Nah, kalau Arteta menurut lo pergi juga. Lu rela nggak Arteta cabut atau lu emang masih terus nggak juara nih musim ini nih? Nggak juara, apakah lu ingin Arteta stay atau lu pengen biarin aja lah kalau emang Barcelona mau dia gitu? Ini kan rumor baru juga, tapi dia sih bilang fake. Fake news kan. Cuma kan itu kan ngomong ke media ya kan. Iya, kalau ada duit udah ngomong mah. Barcelona lagi. Iya. Gua sebenarnya pas awal Arteta dipilih sebagai penggantinya Emery, itu gue sebenarnya nggak terlalu. Ya lu agak ragu juga. Ya ragu ya. Tapi setelah musim lalu terutama tuh yang dia ngangkat banget Arsenal terus bisa nyaingin City, gue pelan-pelan mulai wah Arteta boleh juga nih. Boleh nih. Tapi kan sekarang kayak bimbang lagi nih ya kan, di awal ngegas banget terus tiba-tiba menuju paruh musim udah mulai kendor lagi, mulai gitu. Turun lagi. Ini Arteta sebenarnya cocok gak sih sama Arsenal gitu kan? Pengalaman dia juga kayak baru jadi asistennya Pep ya kan. Dan sekarang muncul isu ke Barcelona ya kan. Kalau gue sih gimana ini kayak 6 bulan penentuan lah. Kita lihat dulu. Berarti lu emang kalau dia bisa bawa juara musim ini, lu stay. Arteta stay. Tapi kalau nggak juara, ya udah terserah lu mau cabut-cabut gitu. Karena kan udah, menurut lu waktu dia udah habis di Arsenal. Kita udah ngasih kayak 3 musim, udah sempet adu ini sama City, ternyata emang nggak bisa. Ya udahlah. Lu nggak sabar banget 3 musim, Klopp juga baru 4 musim juara gimana? City Pep buat Champions League ya, dia lumayan lama juga. Lumayan lama. Kalau menurut gua sih mungkin Arteta kalau udah juara pergi lebih pas sebenarnya. Seenggaknya udah ngasih sesuatu lah buat Emirates karena sejauh ini kan Emirates belum menghasilkan gelar Liga kan buat Arsenal. Terakhir di Highbury kan. Makanya tapi kan pilihan pelatih pun kan sedikit gitu. Lu dapet pelatih yang dengan kaliber Arteta yang bisa udah tau lah ini timnya kayak gini. Dia kaliber tuh sekarang, sebelumnya kan tidak berkaliber. Sekarang tuh dia udah pelan-pelan lah. Berarti baru 3 musim juga. Tim gede pertama yang dia pegang. Ya kalau menurut gua pribadi sebagai netral, ya gue setuju sama Arteta stay sih karena permainan Arsenal di bawah Arteta bagus banget gue akuin. Di beberapa pertandingan ya, walaupun bagus aja nggak banget lah nggak banget. Walaupun memang kekurangannya adalah striker kan. Ya benar striker. Karena kan lu ngandalin Nketiah, ya kan. Gabriel Jesus ini on off, ya kan kadang-kadang bagus, kadang cedera, ya kan. Itu doang tuh. Nggak bagus ya jarang deh nggak bagus. Kadang bagus, kadang cedera. Nah Nketiah kan Waduh, itu kan agak sulit gitu buat dijadiin andalan yang tiap minggu selalu konsisten gitu. Masih muda, dari segi postur atau segala macam masih kurang lah gitu, pengalamannya juga kurang. Menurut lo apakah emang faktor utamanya itu striker yang bikin Arteta gagal terus nih juara atau konsisten lah ibaratnya? Faktornya cuma di situ doang apa sebenarnya ada faktor lain selain striker? Striker tuh yang paling utama ya, karena kalau secara permainan dia kan udah bagus tuh, position bolanya, bikin peluangnya, tapi pas nyampe di kotak penalti itu nggak pernah masuk atau jarang masuk lah ya. Nah kita punya Jesus itu pas di City ya, walaupun ada Aguero dia lumayan kalau masuk bisa bikin impact gitu ya. Nah sekarang ketika dijadiin striker utama ternyata dia nggak terlalu bisa konsisten nyetak gol, dan di bangku cadangan pun
Nketiah ya kan. Dia bisa nyetak hat-trick cuma sekali. Kualitas pengumpan lu beda sama City lah gimana. Kevin De Bruyne. Tapi siapa satu nama striker yang lu pengen banget yang tersedia ya? Berarti kan sekarang Osimhen, Vlahovic yang masuk radar gitu ya. Ivan Toney, Benzema. Iya dong, Benzema kan masuk. Bisa. Benzema. Nah, dari beberapa nama itulah lu pengennya striker siapa yang ada di Arsenal? Ada ini, gue kemarin baru lihat itu strikernya Girona. Yang dari Ukraina tuh. Iya. Siapa namanya lupa gue. Mudrik aja lah dari Ukraina mah nggak apa-apa. Iya benar. Itu menurut gue jarang kesorot tapi sekarang udah mulai keangkat, apalagi kemarin dia hat-trick kan. Gue ngelihat profilnya itu kayak nggak ada di Arsenal. Jadi kan kita butuh striker tuh kayak nyari di bench profile yang beda sama Jesus sama Nketiah yang dia nggak terlalu tinggi terus ngandelin speed. Nah ini gue pengen lihat ada striker yang lebih gede, terus kuat, bisa main di bola atas juga. Lukaku jadi berarti waduh, Lukaku. Jangan dong Lukaku. Atau Joselu lah gue pinjemin tuh lagi dari Madrid tuh. Iya. Tapi dengan komposisi skuad Arsenal sekarang lu pede nggak lawan Liverpool ntar weekend? Waduh berat, karena kalau sebelumnya kan pas yang di Anfield FA, tuh gue bilang gue pede nih, tapi pas ngelihat di FA kok gini gitu. Kita main di Emirates terus kalah kan 0-2 padahal di lapangan pun pemainnya intinya lumayan banyak gitu. Liverpool juga pakai pemain cadangan juga, tapi kok kayak gini mainnya. Nah, lagi-lagi gue bilang ini Arsenal nggak kuat di skuadnya ya. Jadi kalau ada satu yang nggak main tuh langsung beda banget gitu. Dan ditambah lagi strikernya lagi off banget sekarang. Benar. Nah kalau menurut lu sendiri kan kalau dari Liverpoolnya sisi mana yang paling lu nggak pede nih? Selain Salah cedera ya, di luar hitungan Salah lah. Lini mana yang lu nggak pede sama Liverpool yang mungkin bisa diobrak-abrik lah sama Arsenal? Karena Arsenal lini tengahnya cukup kuat kalau menurut gua. Nggak ada menurut gua sih. Nggak ada. Gua percaya diri, gua lah hadapi Arsenal. Yang benar. Yang bikin nggak percaya diri gua itu adalah dengan Curtis Jones di tengah gitu-gitu. Curtis Jones kemarin nyetak gol. Dengan Darwin Nunes di depan lu. Iya, gua masih yakin kalau menghadapi Arsenal yang gitu-gitu doang. Tapi gini, gua satu-satunya titik lemah Liverpool adalah konsistensi ketika menghadapi Arsenal ya. Kita tahu di di Anfield mereka bisa ditahan imbang kan. Tapi ketika di Emirates justru dengan main buruk tapi bisa meraih kemenangan. Nah, ini di Emirates lagi nih. Ini di Emirates lagi. Dan gue yakin Arsenal belajar dari kekalahan di Piala FA. Ya kalau gue sih prediksi seri aja lah cukup. Seri. Kalau menurut lu? Gue yakin menang sih. Lo gimana sih tadi lu tadi bilangnya nggak yakin, sekarang bilangnya menang lu. Karena lu ragu Kang. Karena lu pede jadi dia ini juga. Oh kepancing. Karena ini kan liga dong. Liga. Beda. Oh kalau kemarin nih karena yang di FA ya. Gue ngelihatnya itu memang ada faktor keraguan, cuman karena ini udah beda kompetisinya. Ini kita sekarang liga nih dan lawan kita adalah yang paling atas kan. Untuk memangkas jarak tuh. Dengan kesempatan lah ya menjadi kesempatan motivasinya kali. Beda. Ya, tapi motivasinya Liverpool juga gede, udahlah. Sama-sama adu motivasi imbang lah. Menurut gua mah udah 2-1 imbang. 2-1 kali ya. 2-1. Gua mah imbang. Satu sama atau 2-2 lah. Apa 3-1. Nambah dia 3-1. Itu dia sih. Gua sih setuju ya kalau gua percaya Arsenal bakal menang karena dari lini tengah Arsenal menurut gua kuat banget. Jadi bisa menghancurkan lini tengah Liverpool yang sekarang lagi rebuild juga gitu. Enggak lah. Lini depannya apalagi nggak ada Salah. Nggak ada aman, nggak ada Salah. Gila, Masaka Tomiyasu nggak ada. Tomiyasu juga nggak main. Aman gua mah. Sama Ben White sisi situnya. Aduh. Andrew Robertson gua geser ke depan, udah kembali juga kemarin. Oke, itu dia tadi preview singkat dan pastinya tentang Klopp juga. Kalau menurut scorer, Klopp bakalan bener-bener akan hiatus dulu setahun atau dia akan cuma ngomong ke media doang, bakal cuma enak-enakin fans Liverpool lip service doang. Tahu-tahu nanti akhir musim tahu-tahu udah diumumin nama klub baru dan itu Madrid. Dan itu Manchester United. Dan itu Manchester United. Itu dia dari Skor Radar episode kali ini. Skorer punya prediksi apa? Arsenal atau Liverpool yang menang? Tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gua Kang Jalu dan Teguh pamit. Bye bye.